Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi tentunya dengan kami kelompok 3 Ilmu Negara. Kebetulan video ini adalah video pembahasan terakhir mengenai tipe-tipe negara dalam sejarah dan para tokohnya. Langsung saja pada pembahasannya, yaitu zaman pertengahan. Zaman abad pertengahan ini umurnya agak panjang, yaitu dimulai dari abad ke-5 sampai abad ke-15. Zaman ini berbarengan dengan timbul dan berkembangnya agama Kristen. Maka sudah barang tentu kalau pada zaman ini perkembangan ilmu pengetahuan sedikit banyak berpengaruh oleh ajaran-ajaran agama, sehingga menimbulkan faham teokratis. Ajaran zaman pertengahan ini berkembang dalam 2 periode, yaitu yang pertama, zaman abad pertengahan sebelum Perang Salib, yang dimana ini dari abad ke-5 sampai abad ke-12. Ajaran-ajaran yang timbul pada zaman ini bersifat teokratis mutlak, artinya mendasarkan ajarannya itu kepada kekuasaan serta keagungan Tuhan. Dalam zaman ini, ajaran-ajaran yang ada sebagian besar diciptakan oleh yang pertama adalah Augustinus. Menurut Augustinus, terciptanya suatu negara berdasarkan dengan apa yang diangan-angankan oleh agama itu sendiri. Karena pada hakikatnya, ia berpendapat bahwasanya Tuhan memiliki otoritas yang sangat penuh dalam segi keduniawian ini. Kemudian dapat kita panggil atau dapat kita sebut mengenai kerajaan Tuhan atau negara Tuhan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah Thomas Aquinas. Menurut Thomas Aquinas, sebelum kita melangkah mengenai tujuan negara, alangkah baiknya kita mengetahui mengenai tujuan manusia itu sendiri. Karena pada hakikatnya, tujuan manusia sangat berkaitan dengan tujuan negara. Dan tujuan manusia adalah mencapai kemuliaan abadi, yaitu kemuliaan abadi sendiri ini adalah sesudah manusia itu mati. Maka tugas negara adalah membuka atau memberi kesempatan bagi manusia dalam tuntutan dari gereja dapat dilaksanakan. Maka setelah itu melangkah pada zaman abad pertengahan sesudah Perang Salib, dimulai pada abad ke-12 sampai abad ke-15. Ajaran-ajaran yang timbul pada zaman ini sudah agak bersifat kritis, sehingga menghasilkan teokratis kritis. Ini disebabkan karena masuknya pengaruh dari ajaran zaman Yunani kuno, terutama ajaran Aristoteles pada waktu terjadinya Perang Salib. Ajaran dari zaman ini diwakili oleh Marsilius von Padua. Menurut Marsilius, terbentuknya negara itu tidaklah semata-mata karena kehendak Tuhan atau karena kodrat Tuhan, melainkan negara itu terjadi karena perjanjian daripada orang-orang yang hidup bersama untuk menyelenggarakan perdamaian. Kemudian selanjutnya adalah zaman Renaissance. Zaman ini dimulai sejak abad ke-16 setelah Perang Salib berakhir. Nah, pada zaman ini akal manusia mulai menjiwai kehidupan, rasio manusia mulai diutamakan, dan apabila ketika zaman abad pertengahan kebajikan diukur dengan standar menerimanya seseorang, pada zaman ini usaha dan kompetisi mulai merajalela dan kehormatan diberikan kepada mereka dengan hasil usaha paling tinggi. Demikian pula pandangan dalam hukum suatu negara. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi hal ini terjadi. Pertama, berkembangnya kembali kebudayaan Yunani kuno. Hal ini sebagai bentuk kontradiktif masyarakat pada kebudayaan abad pertengahan yang seakan dimonopoli oleh gereja beserta orang-orangnya. Nah, pada zaman Renaissance ini, upaya pengembalian pemikiran manusia ke dalam rasionya seringkali melupakan nilai-nilai moral di dalamnya. Yang kedua, zaman Renaissance menganut sistem feodalisme yang berkiblat kepada zaman kuno. Sebagai akibatnya muncullah Linnean dan juga Limher. Limher ini adalah raja yang meminjamkan tanah kepada rakyatnya yang berjasa, dan Linnean ini sebagai bentuk terima kasihnya akan memberikan upeti berupa pajak. Nah, namun seiring berjalannya waktu, seringkali Linnean ini tidak memberikan pajaknya tepat waktu, dan juga mereka seringkali menjustifikasi dan membangun koloni baru yang membuat mereka seakan-akan menjadi raja, dan raja sesungguhnya kehilangan kekuasaannya. Sekarang kita akan membicarakan tokoh-tokoh yang menyumbangkan pemikirannya pada zaman Renaissance. Yang pertama ada Niccolo Machiavelli. Pemikirannya yang terkenal tertuang dalam bukunya Il Principe atau Sang Pangeran. Nah, ini adalah bukunya ya. Nah, dalam buku ini, ia menuangkan pemikirannya mengenai pemerintahan yang diantaranya bagaimana memimpin sebuah kota, bagaimana seorang raja
memimpin sebuah koloni, bagaimana memerintah suatu dominion, dan sebagainya. Jika pada sebelumnya Aristoteles berpendapat bahwa pemisahan antara kekuasaan dan negara itu harus secara masif, namun ia tidak sepenuhnya mengabsahkan teori tersebut dan tidak sepenuhnya melaksanakannya, karena pada faktanya teori-teori Aristoteles ini masih berdasarkan pada moral dan kesusilaan. Hal ini berbeda dengan Machiavelli yang secara tegas memisahkan antara unsur moral dan kekuasaan. Tujuannya semata-mata adalah demi ketentraman, keamanan, dan juga ketertiban. Baginya, hal tersebut hanya bisa dicapai seorang raja dengan kekuasaan absolut. Maka Machiavelli ini meyakini bahwa bentuk paling terbaik dari pemerintahan adalah diktator, dan ia paling menentang keras bentuk aristokrasi. Nah, selain Machiavelli ada juga Jean Bodin. Ia adalah seorang cendekiawan yang berasal dari Perancis. Pemikirannya yang paling terkenal adalah rumusannya mengenai tujuan negara, yaitu kekuasaan. Definisi negara menurutnya adalah keseluruhan dari keluarga-keluarga dan segala miliknya yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa yang berdaulat. Oleh karena itu, baginya negara tak lebih dari sekedar implementasi kekuasaan itu sendiri. Nah, dalam hal ini, Jean Bodin juga merumuskan mengenai kedaulatan, di mana menurutnya kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara dan juga rakyatnya, tanpa ada suatu pembatasan tertentu dari undang-undang atau hukum positif. Nah, kedaulatan ini memiliki sifat-sifat, diantaranya adalah tunggal, asli atau tidak berasal dari kekuasaan lain, abadi, dan juga tidak dapat dibagi-bagi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman dapat mendapatkan pembelajaran dari tipe-tipe negara dalam sejarah tersebut. Kami dari kelompok